Oke, selamat bertemu kembali. Dalam video bagian terakhir, kita akan membicarakan tentang polarisasi. Tapi sebagai pembuka video ini, pelajaran ini, mari kita nonton animasi berikut ini yang semoga bisa menguatkan iman percaya kita. Tetaplah menuju puncak. Meski berat, kuatkan hatimu. Meski jalan yang engkau tempuh berliku, tetapi jika engkau memiliki iman yang teguh, selalu berdoa, engkau tidak akan salah jalan. Baik, kita lanjut dengan polarisasi, materi polarisasi. Jadi, apa itu polarisasi? Kita udah bahas di bab 1, 2, dan 3 tentang gelombang. Tetapi saya ulangi kembali aja di sini bahwa polarisasi ini pemisahan bagian-bagian dari gelombang. Nah, di gelombang cahaya ini karakteristiknya adalah terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Dan itu kalau mengalami polarisasi berarti sebagian dari gelombang tersebut ada yang diserap mungkin atau dipisahkan gitu ya. Nah, polarisasi ada banyak peristiwanya, tetapi yang kita pelajari di video ini adalah polarisasi yang diakibatkan oleh atau terjadi pada pemantulan seperti apa. Nanti kita akan berkenalan dengan sudut Brewster. Kemudian polarisasi karena penyerapan, lalu ada hukum Malus di situ, lalu hamburan. Nah, coba diperhatikan di gambar ini. Ini adalah peristiwa biasa, ada sinar datang dari medium N1 ke medium N2, tapi kalau diperhatikan dari sinar biasa di sini, itu pasti dari medium yang lebih indeks biasnya kecil ke medium yang indeks biasnya besar, dari renggang ke rapat, gitu ya, karena sinar bias ini mendekati garis normal. Nah, lalu selalu terjadi kalau ada pembiasan, biasanya ada juga pemantulan gitu ya. Nah, ini ada pemantulan nih. Nah, polarisasi terjadi itu kalau sinar ini, sinar pemantulan ini
itu yang arah getar, salah satu arah getarnya itu ditiadakan atau diserap atau dihilangkan lah, kira-kira begitu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ini ada tanda panah kuning, lalu ada tanda titik. Nah, tanda titik ini juga sebenarnya panah, masuk keluar masuk gitu ya, arah getarnya masuk keluar masuk. Bayangkan aja ini medan listrik, lalu ini medan begitu ya, seperti itu. Nah, tapi di sini sebenarnya ada bukan hanya satu pasang, tapi banyak gitu. Nah, lalu ini bergerak menuju ke bidang batas, lalu sebagian dipantulkan, sebagian dibiaskan. Nah, pada sudut datang tertentu, ini pada sudut datang tertentu, itu ternyata sinar sinar pantulnya itu mengalami polarisasi. Hanya sinar pantul aja, gitu. Nah, sudut di mana terjadi polarisasi itu kita kenal dengan sudut Brewster, gitu. Jadi di sini syarat terjadinya polarisasi pada pemantulan itu ada dua ya. Satu, sinar harus dari medium yang indeks bias kecil ke medium yang indeks bias besar. Oke. Jadi agak beda dengan sudut kritis tadi ya, kebalikannya. Kalau yang kedua, sudut datang itu sama dengan sudut Brewster. Ya sebenarnya harusnya dibalik ya. Sudut yang dimana terjadi pemantulan polarisasi pada sinar pantul itu sudut datangnya itu kita kenal sebagai sudut Brewster. Gitu. Oke, tapi supaya lebih jelas kita coba lihat animasi berikut. Nah, ini ada sinar datang dengan sudut ini, lalu ada sinar ini. Jadi ini sudut datangnya ini, lalu ini sudut bias, ini sudut pantul, gitu. Nah, satu hal yang harus diperhatikan bahwa di sinar ini itu ada arah getar ke sini, tapi juga ada arah getar yang masuk, gitu ya. Nah, di sini juga sama, gitu. Dan ini tanda panah masuk dan keluar. Sebenarnya di sini juga terjadi hal yang sama, ini, gitu. Nah, lalu ada panahnya masuk, tapi pada sudut theta tertentu di sini, nanti kita kenal dengan theta Brewster, maka yang ini salah satu hilang. Gitu. Nah, itu yang dikatakan ini mengalami polarisasi, karena bagian yang lainnya itu dihilangkan. Gitu. Yang ini masih ada dua-duanya, yang ini juga masih ada dua-duanya. Nah, kita coba lihat ya. Kita coba jalankan. Nah, lalu saya coba rubah sudutnya dengan cara saya buat ini. Nah, ini kelihatan. Nah, ini namanya mengalami polarisasi. Ini ya. Yang sinar pantul aja. Nah, kita coba lihat ya. Nah, ini. Ya, nah ini kan kelihatan nih ada dua nih. Tuh saling tegak lurus, medan E dan medan B. Tapi kalau kita perhatikan, nah yang ini, yang sinar pantul ini yang mengalami polarisasi, ini cuma satu arah tuh. Tuh, kelihatan kan? Nah, ya kira-kira udah paham gitu. Baik. Kita kembali ke gambar ini. Nah, perhitungannya sekarang ya. Seperti biasa kalau ada sinar datang, sinar bias, hukum sinarius berlaku N1 sin theta B. Jadi ini sekarang terjadi polarisasi N1 sin theta B, N2 sin theta 2 gitu. Nah, lalu ternyata syarat terjadinya ini mengalami polarisasi itu adalah sinar ini tegak lurus dengan ini. Ya, jadi ini tegak lurus nih. Berarti sudut theta 2 tambah 90. Ya. Nah, ini ada theta 2 tambah theta 2. Bukan.
Jadi ini theta 2 ditambah dengan 90 ditambah dengan theta B. Ya, ini kan sudut ini dengan sudut ini kan sama. Itu sama dengan 180 karena lurus. Nah, ini nanti dari sini akan dapat theta 2 sama dengan 90 dikurangi theta B. Lalu kalau theta ini masuk ke sini, maka akan didapatkan ini. Dan ini kalau dipindah ke sini, dapatlah tangen theta Brewster tadi, itu adalah N2 per N1. Nah, tapi catatan, jangan lupa diperhatikan, berarti di kasus ini N2-nya itu selalu lebih besar dibandingkan dengan N1. Oke, cukup ya. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang polarisasi untuk ini bukan pemantulan ya. Jadi ini salah. Tapi penyerapan. Nah, ini penyerapan. Penyerapan. Kenapa ini diserap ya? Nah, ini ada dua polarisator. Ini disebut analiser, tapi ini juga polarisator. Lalu polarisator itu kan kayak celah gitu ya. Mungkin supaya paham, kita lihat lagi animasi berikutnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi ini sinarnya datang dari sini, lalu melalui polarisator pertama, kemudian polarisator kedua, polarisator ketiga. Gitu. Nah, yang ini kadang-kadang disebut dengan analisator. Nah, sekarang coba kalau saya rubah-rubah orientasinya ya. Nah, ini kalau gini berarti kan semua sinar yang masuk datang dari sini semua lewat. Tapi kalau saya rubah, saya putar sampai tegak lurus, hilang semua. Ya, tidak ada yang diteruskan. Gitu. Nah, sekarang misalnya saya buat gini, lalu yang ini saya rubah coba. Nah, ini masuk semua. Tapi kalau saya putar, udah nggak bisa. Ya, masih ada sedikit yang lolos. Kalau saya putar terbalik. Ya. Nah, ini juga bisa saya rubah-rubah. Ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi, berapa persen yang lewat di polarisator pertama, berapa persen yang lewat di polarisator kedua, berapa persen yang lewat di polarisator ketiga, kita akan lihat di sini ya. Jadi udah kebayang ya. Menurut hukum Malus, kalau misalnya sinar yang datang dari sini ya, yang datang dari sini saya sebut I0. Nah, yang lewat dari sini itu saya beri nama I1. Nah, I1 itu 50% yang lewat. Gitu. Ya. Nah, lalu untuk yang kedua nih, jadi diurut aja. Yang kedua, ini kalau dipasangin polarisator di sini kan bisa membentuk sudut terhadap polarisator pertama. Jadi kalau ini garis sumbunya, ya, ini saya pindahin garis sumbunya ke sini. Lalu si polarisator kedua itu sumbunya agak miring begini. Berarti kan membentuk sudut theta. Tuh. Oke. Nah, akibatnya intensitas sinar yang keluar di polarisator kedua itu pasti beda dengan intensitas pertama. Tapi hubungannya untuk kali ini itu bukan 50% lagi gitu, tapi mengikuti yang ini. Jadi I2 yang lewat sini itu adalah setengah, oh salah ini setengah, mungkin ini I2 itu sama dengan I1 kosinus kuadrat theta, kira-kira gitu. Nah, lalu kalau I1-nya diganti dengan setengah I0, maka ini harusnya ini setengah I0. Gitu. Nah, lalu kalau misalnya katakanlah di sini saya pasang lagi sebuah polarisator, sehingga ini keluarnya di sini I berapa itu? Ini sekarang I2, ini I3. Maka I3-nya
tinggal dilanjutkan aja. I2 kosinus kuadrat theta antara ini sebut aja theta 2, antara sumbu polarisator kedua dan polarisator ketiga gitu. Jadi ini theta 2 kira-kira gitu. Nah, ini I2-nya ini ya nanti diambil dari sini ya, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Baik, semoga itu jelas. Kita lanjut. Nah, ini penerapannya ya. Tuh. Atau ini kita coba lihat lagi. Nah, ini. Nah, ini kan dipakai di kacamata biasanya ya. Nah, kira-kira kurang lebih lah seperti itu. Nah, gelap. Oke, cukup. Semoga membantu menjelaskan. Berikutnya, polarisasi karena, salah lagi nih. Hamburan. Nah, ini salah nih ya. Tolong diperbaiki hamburan. Nah, pertanyaannya mengapa langit berwarna biru? Nah, biasanya pelajaran di mana ya? Ada pokoknya biasanya diajarin, karena itu pantulan dari laut. Oh, salah gitu ya. Yang benar adalah karena polarisasi akibat hamburan. Nah, maksudnya gimana? Di udara ini, di atmosfer ini kan ada partikel-partikel, ada zat-zat tertentu yang lebih dominan. Nah, lalu ketika ada sinar putih dari matahari yang lewat, itu sebenarnya kan terdiri dari Mejikubi-Hinu. Nah, panjang gelombangnya kan beda-beda. Nah, ada beberapa panjang gelombang sinar, khususnya di daerah biru nih, yang dominan. Ya, di biru paling dominan. Yang mana panjang gelombangnya itu hampir sama dengan jarak atom-atom dari partikel-partikel yang banyak di atmosfer. Nah, itu membuat si sinar biru ini banyak dihamburkan. Jadi bukan dipantulkan ya, dihamburkan. Nah, ini seperti ini kira-kira gambarnya. Nah, ini gambar ini bagus nih. Ini kalau misalnya pada pagi hari kita berada di sini, kita biasanya kan banyak kan melihat sinar merah ya. Langit berwarna merah, atau pada sore hari juga bisa gitu. Tapi kalau kita ada di daerah sini, berarti kan kita melihat matahari ada agak di atas, maka kita akan melihat banyak sinar yang menuju ke mata kita, itu sinar-sinar berwarna biru. Itu sebabnya kita melihat langit berwarna biru. Ya, ini penjelasan yang kurang lebih sama. Oke, tapi ini bukan pemantulan, tapi penyerapan. Ya, demikian video untuk gelombang cahaya sesi terakhir. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.